bahas 1-2 geledek ini yang bisa menimbulkan atau menyimpulkan apakah ini akan hujan atau enggak. Boleh keluarkan artikel-artikel yang ini saya udah nggak punya tenaga terlalu banyak lagi nih untuk ini. Gara-gara ini ya? Ini agak kaget gua. Apalagi Adi lebih Iya, Ari, apalagi Ari iya lebih bener. wish. Apalagi Kang Ajat, komentar pun nggak mau dia, ya kan? Nah ini dia nih, kode keras Jokowi dinilai jadi alasan Ganjar diserang elit PDIP. Nah, ini tadi yang dulu pernah kita bilang juga ke Bang Muni, bahwa dosa Anda dan dosa Projo yang membuat Mas Ganjar kemudian menjadi quote unquote kalau bahasanya kawan saya yang sangat cerdas, brilian namanya Rifana Pratiwi, jadi anak tiri gitu di PDIP. Dari anak kandung langsung jadi anak tiri. Nah, coba Bang Muni ini bener nggak? Karena sekarang kabarnya kondisinya makin kurang nyaman antara itu. Begini loh, memang Dan ini dosa Anda nih. memang tidak bisa dipungkiri dinamika internal di PDI Perjuangan kan berlangsung. Saya sudah bilang kalau secara kepartean memang Mbak Puan juga pantas menjadi capres dari PDI Perjuangan, jangan bukan enggak. Gitu loh, Mbak Puan pernah Menko, Mbak Puan pernah sekarang jadi ketua DPR. Apalagi yang nggak layak, apalagi Mbak Puan ketua DPP. Tapi kan persoalannya memang ada dinamika di internal partai. Karena itulah kami menarik jarak. Udah, kalau urusan PDI Perjuangan kita nggak ikut-ikutan deh. Karena perbedaannya begini loh. Waktu 2014 Jokowi dengan Ketua Umum Bu Mega, apakah masih mau mencalonkan Bu Mega atau Pak Jokowi? Beda sekali. Nah, Bu Mega sudah sebelumnya udah pernah nyalon. Nah, kalau sekarang kan Mbak Puan belum pernah nyalon. Gitu loh. Tapi kan salah juga kalau kita menghalangi Mbak Puan jangan nyalon, nggak bisa juga. Tapi gitu kan loh. masalahnya Bang, bukan Bang Muni nggak ikut-ikutan masalah PDIP, tapi ya dengan menyebut nama Mas Ganjar yang dilulukan di Magelang kemarin kan. Jadi dilulukan di dalam forum itu ya. Gitu, bahkan. Ya kan memang Mas Ganjar secara survei tinggi. Secara survei kan Mas Ganjar memang tingkat elektabilitas. Atau dibalik lah pertanyaannya. Begitu loh. Saya mewakili pemirsa lah dengan segala kekosongan informasi yang ada. Terus menanyanya Dan gini, kegagetan. pada waktu membuat acara di Magelang dengan tujuan mendeklarasikan semacam dukungan terhadap Ganjar itu ya, baik tersurat maupun tersirat, kan sudah jelas tuh. Tersiratnya kelihatan. Tersuratnya ada rencana mungkin awalnya, siapa tahu Pak Presiden mau mengatakan kita di sini mendukung. Bahkan hadir juga Jokowi Mania, ya kan? Hadir juga di situ. Diundang dia. Diundang. Jadi sekarang ganti namanya GP Mania, Ganjar Pranowo. Artinya, nih, bahkan di DPR ada suara gini Bang Ege. Iya. PDIP senggol Projo di DPR, bahkan disebut dan di-mention di rapat DPR. Fraksi ya. Pak, hampir pertanyaan saya belum selesai dengan mengatakan, pernah terpikir nggak waktu bikin acara itu akan bikin Ibu Mega atau tentunya akhirnya PDIP menjadi tersinggung lah lebih dulu. Yang enggak itu kan Rakernas kan agenda reguler kita, agenda resmi kita sebagai organisasi. Rakernas 5. Kebetulan itu harusnya 2021, cuman karena pandemi kita tunda 2022. Dan kita memang temanya kan haluan baru Projo menuju 2024. Artinya kita menyiapkan skenario-skenario di 2024. Bahwa ada aspirasi, kenapa nggak langsung Jadi deklarasi. deklarasi aja Mas Ganjar. Ntar dulu, kita mesti tanya ke Ketua Dewan Pembina. Siapa tuh? Pak Jokowi, gitu loh. Bahwa teman-teman daerah semua sudah mau mendeklarasi. Walaupun dari pengamatan kami, saya diskusi dengan semua teman-teman daerah, ya 50% sudah langsung ingin mendeklarasikan Mas Ganjar, tapi 50% lagi masih wait-and-see gitu loh. Jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi gitu loh. Bahwa banyak dari Projo yang bersimpati atau mendukung Mas Ganjar, kita tidak pungkiri itu gitu loh. Banyak yang mendukung Mas Ganjar, tapi kan kemungkinannya masih terbuka. Memang pernyataan Pak Presiden dalam pidato kemarin memang membuat heboh karena ada kata kita seolah-olah memberi kode keras tadi kan terhadap dukungan kepada Mas Ganjar. Ya terus terang kalau soal kedekatan hati dan pikiran memang teman-teman Projo lebih dekat ke Mas Ganjar ya. Tapi kan juga nanti dulu kalau ditanya Mas Ganjar dicalonin siapa? Satu, apa PD nyalonin Mas Ganjar? Belum tentu juga. Kedua, apa Mas Ganjar mau dicalonin partai lain? Iya kan? Jadi kita kan juga nggak tahu Mas Ganjar ini mau bisa jadi capres atau enggak. Bang Muni dan Bang Ege, kenapa kekesalannya PDI Perjuangan itu kemudian bergeser dari ke Pak Mas Ganjar, kemudian dikit-dikit kalau kita lihat terbuka dengan Pak Jokowi gitu ya.
kok ujung-ujungnya ke Projo juga nih. Bang Muni ini juga ikut dimusuhi nih. Iya kan? Kenapa Iya, Anda jadi Dianggap aktor intelektual. coba bahkan. ada artikel berikutnya nggak nih Pak Edo ya? Ya coba keluarkan ya Pak Edo. Ya kan? Ya. Ya coba Pak Idam nggak ada lagi di Bali Pak Idam. Mudah-mudahan Bang Masintonnya cepat datang ya. Iya Karena benar-benar. wujud Iya. kekesalannya Iya, itu. Oh ini suara. Iya. Suara Projo bukan suara Nah, PDIP. hampir sama di salah satu diskusi. Begini loh, kita kan nggak mau memperuncing masalah. Kita ngomong matematika aja lah. Di tahun 2019 pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 itu 85 juta. Ini angka. Pemilih PD Perjuangan 27 juta. Ada selisih 58 juta. Pemilih Pak Jokowi yang bukan pemilih PD Perjuangan. Kita bagi lagi nanti partai-partai dipilih. Ya. Ini angka resmi KPU loh. Kan pemilih Pak Jokowi banyak sekali. Begitu loh. Iya. Jauh lebih besar dari pemilih partai manapun. Iya kan? Ini kalimatnya ingin mengatakan kita tidak ingin memperpanjang masalah, tapi begitu diurai masalahnya jadi lebih panjang dan jadi Iya. tegas. Karena masalahnya ingin mengatakan Anda nggak bisa marah-marahin kami. Suara Anda cuma 27 juta. 27 juta. Suara kami, Suara Pak Jokowi lah. iya ya kami itu Itu kan artinya 85 relawan juta, dari iya. berbagai partai. Oh iya, Itu 85. Jadi nggak layak kami Anda marah-marahin. Enggak, kita kan maksudnya gini loh. Cuma mau bilang bahwa Iya. kan nggak pada tempatnya juga. Ya nggak Kita- layak tuh nggak pada tempatnya. Iya, nggak layak dan bukan pada tempatnya lah mendiskusikan ini semua di dengan ini kan bukan apple to apple ini gitu loh. Kitanya yang bingung lah kok partai mengomentari ormas. Projo. Bingung juga kita. Gitu makanya kita Jangan bilang, bagian dari yang kemelinti makanya itu. kita Pak. bingung juga lah kalau kita bermanuver politik segala macam. Ya kita ini kan bergerak karena ada kesadaran bahwa demokrasi ini harus kita lanjutkan. Jadi prinsip kita kan begini loh. Demokrasi ini tanpa partisipasi itu nonsen. Yang kita mau ciptain gini loh. Munculnya Projo, munculnya relawan-relawan Jokowi atau relawan-relawan politik di 2014 itu kan sebenarnya wujud dari munculnya partisipasi publik. Dan ini sehat bagi demokrasi. Begitu loh. Karena demokrasi tanpa partisipasi, orang ngomong kosong, nggak mungkin. Gitu loh. Ya. Dan, Seperti itu. dan partisipasi politiknya boleh atau sah dibaca sebagai manuver politik, betul ya Bang Ajat ya? Ya manuver politik kan bagian dari ekspresi atau manifestasi partisipasi politik. Enak juga jadi Effendi Ghazali ini ya, Dit ya. Iya. Sosok nanya tapi statement, Bos. Enggak, itu tadi poinnya karena mereka ini semua bilang ini Projo sedang melakukan manuver politik. Iya. Dibahasakan oleh Bang Muni sebagai partisipasi politik. Partisipasi publik. Yang adalah menjadi manuver politik. Artinya disadari loh, kalau bikin acara di Magelang dan kemudian dihadiri Ada public oleh peserta seperti participation, itu, apalagi ada Bapak Presiden yang Ketua Dewan Pembina menyatakan mungkin calon yang kita ini saya ulang P3 kali walaupun Pak Presiden mengatakan 1 kali, yang saya ingat 2 kali itu yang dinyatakan jangan tergesa-gesa meskipun calon yang kita. Nah, pas kita itu Ya. itu manuver politik gitu. Ya bentuk wujud partisipasi publik deh. Kayak gini loh. Demokrasi partisipatoris itu kan mensyaratkan adanya partisipasi publik dalam berbagai jenjang proses politik. Dari mulai konsultasi publik, dari mulai proses politiknya, apapun gitu loh. Itu kan partisipasi politik. Nah, partisipasi publik dalam perhelatan demokrasi terutama pileg dan apalagi pilpres, ini kan harus dipandang sebagai sesuatu yang sehat. Begitu loh, bahwa kita balik prosesnya bahwa Ya. rakyat sejak awal sudah terlibat dalam proses penentuan dan proses perumusan bahkan proses pencalonan, begitu loh. Kita sadar, paham betul udah partai yang punya hak secara konstitusi untuk mencalonkan, apalagi diatur dengan parliamentary threshold, presidential threshold dan sebagainya. Kita paham itu. Nah, tapi persoalannya kan yang milih tetap rakyat dong. Demokrasi itu kan pada prinsipnya demos kratos itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Ya. Jadi itu yang nggak boleh hilang dari demokrasi. Kalau mau ngomong kedalaman demokrasi, esensi demokrasi, kedaulatan rakyat nggak boleh hilang dong. Atau terserap atau terredusir oleh segala macam bungkus begitu. Itu kan intinya. Ya, saya setuju sebetulnya reaksi yang diperlihatkan beberapa teman di PDIP itu agak berlebihan. Seolah-olah Projo ini demikian dominan gitu kan di dalam perjalanan. Padahal
dianggap angin lalu aja kalau gitu kan nggak akan apa ya? Artinya mengafirmasi kebesaran Projo ini. Iya, jadi seolah-olah Membuat Projo lebih besar. Lu kayak PDIP Effendi yang Ghazali juga the loh. ruling party Apa gitu ini, ya. Bos? Bertanya ngasih statement mengafirmasi kebesaran. Kalau saya ingin mengembalikan bahwa tujuan mereka memang adalah manuver politik yang didukung oleh politik partisipatoris. Walaupun kata Kang Ajat, jangan terlalu besar-besarkan gitu ya kurang Iya, lebih ya. the ruling party masa kayak dibayang-bayangi sama Projo gitu kan. Nah itu kenapa tuh Kang Reaksinya Ajat? semacam Begitu, itu gitu kan. kenapa begitu terganggu dan sampai serangan-serangannya sudah mulai terbuka? Kalau kita lihat Apa karena sudah kalau berbaikan kita dengan Pak lihat dari Jokowi? periode-periode karakter PDIP kan kayak begitu, reaksioner. Dia relatif tidak cool kayak orang-orang Golkar gitu kan. Dia tahu batas mana nih yang harus gua gedein, mana yang harus udahlah. Mungkin dia benar gede, signifikan perannya. Tapi kalau dia dengan cara gaya PDIP ya jadi benar, ketahuan benar gedenya gitu. Coba dianggap angin lalu. Tapi begini juga Kang, kalau menurutku ya, bahwa ini adalah wujud dari faksionalitas yang terjadi di dalam PDIP juga. Oh gitu kan. iya, pasti Ya itu. ini kan proksinya Mas Ganjar nih Ya. kelihatannya kan. Ada ya Senyum dua loh, inilah. senyum loh, dia senyum Dua inilah proksinya gitu Bang, loh. bukan Ya. apa-apa. KTA-nya masih pegang kan? Enggak, tapi dia senyum. Tapi dia senyum. Tapi dia senyum. Partai yang saya itu di suka. semua Itu yang saya suka dari semua Muni. ADART partai itu pasti kehilangan keanggotaan partai. Seorang di menjadi- partai itu satu berhalangan tetap alias meninggal. Ah, ini kagak. Dua pindah partai. Belum. Masih belum. Tiga dipecat. Belum juga Belum Nah, kan? juga. kalau tiga-tiganya enggak ya berarti Masih bisa kartu simpulkan anggota. sendiri dong. Ah, Iya kan? Itu Habis dia. Semua ADART partai begitu. Iya. Iya, jadi ini faksi baru lagi. Iya. Di Enggak, PDI faksi yang Perjuangan. sudah ada. Faksi Faksi sudah sudah ada ya, ada. betul. Kita nggak tahu persis Bang kapan. Muni ini wajah faksi yang sudah ada nih, walaupun sudah ada. versi eksternal nih sekarang nih kan. betul. Nah ini wujud pertarungan ini nih yang Coba kita tampak di permukaan. Arya kan. Fernandes mungkin punya perspektif soal ini nih. Kenapa begitu terbuka sekarang serangannya soal Mas Ganjar ini dialamatkan, dialihkan kepada Projo ini, Bang Muni dan kawan-kawan nih, yang ternyata masih punya KTA sampai sekarang. Iya, iya. Baik, saya punya usul baru nih kayaknya nih. Kayaknya dengan skala manuver Projo, kayaknya Bang Muni udah cocok jadi ketum kalau Projo bikin partai. Nah, ini komporin baru lagi nih. Iya kan? CSIS, Projo jadi partai. Jangan-jangan ini seperti yang Kang Ajat bilang, kita kasih panggung lagi, makin besar lagi nih. Bang Arya jadinya mengarah ke partai. Iya. Bukan, saya ketemu 10 orang, 11 orang yang nanya, Ya, kapan oke. Projo jadi partai? Gila saya bilang. Karena buat kami begini, mau jadi partai itu kan bukan pekerjaan yang gampang. Kita kan emang rakyat Indonesia perlu partai baru apa? Kan mesti dicek lagi. Iya kan? Walaupun tantangan partai nasionalis ke depan ini nggak mudah. Kita contohin begini. Masa depan PD Perjuangan ini solid kan ada Bu Mega. Pasca Bu Mega bagaimana? Pertanyaannya. Pak Prabowo, Gerindra pasca Prabowo gimana? Tanda tanya lagi kan? Nasdem, Surya Paloh. Nasdem pasca Bang Surya Paloh gimana? Jadi partai nasionalis ini menghadapi ancaman loh. Kita kan ngomong politik nggak ngomong 3 tahun ke depan, 5 tahun ke Demokrat. depan. Kita ngomong 10 tahun ke depan. Demokrat, Demokrat, Pak SBY. udah deal pada Transisi sudah AHY, mulai jalan sudah ya? terbukti transisinya begitu kan. Nggak bisa menjadi belum lah menemukan bentuk dan Belum bisa Pak Muldoko lah yang jadi gitu. begitu seperti itulah ya kan. Nah, kita concernnya pada Orang di kebangsaan luar kita keluarga. dong. Ini bahaya kalau partai nasionalisnya remuk semua karena ditinggal tokoh-tokohnya. Itu PR terbesar kita itu, pikirkan nasib bangsa ini begitu. Bang Arya gimana? Iya. Coba kasih dulu agak lebih panjang sedikit Bang Arya. Jangan provokasi aja 1-2 Jangan kalimat. provokasi aja menjadi suruh jadi partai. Oke, saya kira pertama Pak Jokowi pasti sudah menghitung banyak kemungkinan ya di 2024 gitu. Terutama terkait kandidat ya. Ini puji sama. Menghitung Ganjar, menghitung Erik, menghitung Erlangga dan segala macam gitu. Dan tentu pernyataan di Magelang itu saya kira adalah cara Pak Jokowi juga untuk melihat respon dari elit-elit ya. Dan saya yakin politik kita ini kan ada aksi dan reaksi ya. Jadi ketika ada satu satu tindakan politik itu akan memicu manuver-manuver yang lain gitu.
Dan tentu targetnya tentu jelas ya. Dan Pak Jokowi tentu ingin mengukur juga ketika pernyataan itu disampaikan, itu mengukur juga reaksi terbesar itu akan datang dari mana gitu. Itu. Dan saya melihat dan itu sudah saya kira udah dipetakan semua oleh Pak Jokowi gitu. Karena memang sebagai apa namanya saya justru agak ini juga melihat pernyataan itu secara terang benderang ya disampaikan dalam forum yang terbuka gitu dan didengar banyak orang. Presiden menyampaikan Pak Jokowi menyampaikan itu dan tentu beliau sudah siap juga dengan dengan manuver-manuver lanjutan yang terjadi setelah itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya ada manuver untuk mendukung Ganjar gitu ya. Apakah kan kalau kita lihat itu apakah Ganjar akan punya peluang pertama dia kan ada dua tantangan ini ya. Pertama peluang untuk dicalonkan, yang kedua peluang untuk menang gitu ya. Nah, dua-duanya sama berat gitu ya. Berat yang pertama tadi Bang Muni juga sampaikan belum tentu dicalonkan oleh PDIP. Yang kedua juga belum tentu juga dicalonkan oleh partai lain. Berat yang kedua belum tentu menang juga. Karena kalau kita lihat dalam simulasi survei, ketika calon itu mengerucut menjadi 3 atau 2, terjadi migrasi suara ya. Dan migrasi suara itu lebih banyak menguntungkan bukan Ganjar tapi bisa Anies terutama ya. Misalnya pemilihnya RK, pemilihnya AHY gitu ya. Dan yang kedua potensi terjadinya 2 putaran. Kalau saya sih percaya, saya memprediksi kemungkinannya memang akan terjadi 2 putaran ya. Dan kalau terjadi 2 putaran dengan 3 calon ya. Dengan 3 calon ya. Kalau ada 3 calon kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran dan kalau terjadi 2 putaran tentu menurut saya akan sangat berat bagi Ganjar gitu ya. Jadi saya kira ini respon saya. Atau begini, Bang Arya dan Kang Ajat, Ini agenda supaya saya mewakili pemirsa yang menonton dalam bentuk yang agak lebih sederhana pertanyaannya, izin para presenter. Siap, izin Bang. Yaitu, Silakan Bang. saya mau mengatakan begini, deklarasi di Magelang itu yang dianggap dilakukan oleh faksi tertentu atau partisipasi publik itu menyebabkan faksi lain tidak bisa atau terganggu keinginan dan ketenangannya di sirkuit ini untuk mencalonkan Puan Anies atau bahkan Effendi Simbolon itu Puan Jokowi misalnya. Jadi maksudnya itu mengganggu faksi lain yang sedang menyiapkan sirkuit dengan contoh pasangan yang seperti itu yang sedang kita dengar sekarang dengan selfie-nya, dengan contoh yang tadi dinyatakan Kang Ajat itu. Demikian kan kenyataannya begitu sehingga muncul tadi marah-marah gitu. Ya Bang Ege, tapi saya kira gini, kalau PDIP percaya diri sebenarnya. Iya. Itu kan keputusan itu ada di tangan Bu Mega gitu. Ya. Dan sekarang kan PDIP memang ya ada faksi-faksi di internal PDIP yang ada faksinya Ganjar dan Puan gitu ya. Tapi kan kalau saya lihat memang di internalnya sendiri memang masih terbelah ya terkait ini gitu. Dan kalau PDIP bisa percaya diri, manuver-manuver eksternal itu harusnya tidak mengganggu gitu. Dan saya sih melihat selama Bu Mega belum memberikan respon terhadap manuver-manuver itu, saya kira PDIP masih aman gitu ya. Masih stabil lah gitu. Nah, kecuali misalnya kalau Bu Mega sudah memberikan sinyal-sinyal tertentu gitu ya, dan atau memberikan respon terhadap manuver-manuver eksternal, nah baru kita bisa lihat ada goyangan di internal gitu. Tapi selama Bu Mega masih diam ya, saya kira situasinya masih bisa dikendalikan lah di internal gitu. Oke Bang Arya, yang menarik juga kalau kita lihat kemarin ada
gocek-gocekan yang menurut saya agak cukup serius gocek-gocekannya, karena kan biasanya kalau kita lihat aktivitas komunikasi politik itu kan ujung-ujungnya silaturahmi politik, wacana saling kunjungan saja. Tapi kali ini sudah agak lebih serius. Karena ada tanda tangan. Ada yang ditandatangani. Dan yang terakhir, pelantikan. iya, ada setelah tanda tangan kumpul kan, Kompresco tiba-tiba datang satu jagoan terakhir. Dipanggil ketika sudah semua baris, ketiga ketua umum partai, memanggil satu ketua umum Projo. Datang dia, ucuk di belakang ini kan. Coba ada puterin, bisa diputerin. Nggak disiapkan. Ada kita lupa juga. Tapi yang ini di hutan kota nih. Hutan kota. Okay. Itu coba ada artikel juga nih, karena banyak juga beberapa pihak gitu ya yang menyebutkan, termasuk PDI Perjuangan juga menganggap ini adalah jalan lain Ganjar menuju Roma gitu loh. Atau dibalik lah sekarang, perasaan orang biasa. Kata Kang Ajat sama Bang Arya tadi, ya PDIP nggak usah melebih-lebihkan eksistensi dari Ketum Projo ini, mestinya santai aja. Tapi ternyata koalisi lain itu juga memandang perlu mengundang dan memperkenalkan kehadiran daripada Ketum Projo ini gitu. Jadi nggak bisa juga dia terlalu dianggap tidak mengganggu sirkuit ini gitu loh. Rating lagi naik. Dia bisa hadir juga di. Bahkan menurut salah satu petinggi partai P3 misalnya, terbuka barang ini untuk Mas Ganjar. Iya. Gitu. Iya. Tapi hari ini diralat. Diralat ya. Erlangga bilang Ganjar kan bukan bagian dari tiga partai ini, dia bilang. Tapi Projo bagian dari kami katanya. KIB tapi. Bang, Projo tuh bagian dari KIB juga apa gimana sih Bang? Bang Muni agak pusing nih setelah wacana ini tadi kan. Setelah berita yang muncul di Detiknya Iya. Kewalahan. Bang, cuma ada komentar lu nggak berita yang barusan ditulis sama Torik nih? Torik ini lagi belakang nih. Dia sebagai wacana kan nggak boleh dong dimatikan. Tuh, bener. Gimana sih? Jadi bener Demokrasi kok mematikan wacana? Nggak apa-apa. Karena dari awal kita sudah bilang bahwa wacana 3 periode itu bukan kehendak politik, tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja kepemimpinan Pak Jokowi. Harus dimaknai itu dong. Bagi kami, kita sangat beruntung dong dengan wacana dan narasi itu. Begitu bahwa Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang berhasil, itu kan penting dong. Keteladanan, yang naik satu oktav. Yang ini agak berbahaya kalimat yang terakhir. Sorry banget. Yang mana? Pak Ketum, kami sangat beruntung dengan wacana itu. Loh, Pak Ketum, gini. Jangan Pak Ketum. Bukan. Ini tinggal keseriusannya naik dibanding setengah jam yang Kami lalu. sangat beruntung dengan wacana yang Udah tadi matiin itu. dulu nih, matiin ini. Gini. dulu. Ini agak Dibunuh serius. dulu. Artikelnya bunuh dulu. Udah Kami nggak sangat nyambung. beruntung dengan Gini. wacana Gini. yang hidup kembali menurut Torik nih yang sudah nulis. Bukan narasi gini loh. Aspirasi 3 periode itu, wacana itu kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi bisa menjadi kingmaker. Jadi harus dipunya gini loh. Wacana 3 periode itu atau keinginan dari rakyat lah, pendukung Pak Jokowi di pelosok itu yang 3 periode itu kan bentuk dari bahwa Pak Jokowi adalah pemerintahan yang berhasil, pemimpin yang berhasil. Sehingga Pak Jokowi akan bisa mengendorse. Saya bisa contoh begini, yang setuju Pak Jokowi 3 periode berapa? 33%, yang tidak setuju 67%. Hampir 40 yang setuju. Kita bacanya harus terbalik. 33% itu adalah die hard-nya Pak Jokowi. Jadi gitu loh. Kita menganggap aspirasi 3 periode itu adalah die hard-nya Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi memutuskan untuk mendukung siapapun, dia akan menjadi kokoh di 33. Gitu. Yang 67% die hard konstitusi. Iya, bukan. Maksudnya bukan. Iya dong. Benar, betul. Iya Itu kan? Justru Betul kan? Justru kita, Barangkali mereka masih cinta Jokowi, tapi nggak mau. tapi mereka bilang Ya, enggak, iya. kami Demi die hard konstitusi. Iya. gitu loh. Betul. Tapi mungkin goyang. Tapi sangat enggak, mungkin maksud saya goyang gini, atau kan belum orang terinformasikan. bertanya, siapa kingmaker 2024? Menurut saya Pak Jokowi. Salah satunya. Ya selain Bang Bu Surya, Mega, Bu Pak Mega, Surya Paloh, dan Prabowo. lain-lain partai-partai lain. Yang ya. teruji secara elektabilitas Oh, gitu. tadi Oh, cuma gitu Pak loh. Jokowi. Karena saya bacanya gini, DHR 33% ini jangan dimaknai mau jadi 51%. Enggak, ini adalah pendukung nyata DHR Pak Jokowi yang siapapun Pak Jokowi bilang kita dukung siapa pasti menang tuh yang kita dukung. Yang merah kata Begitu. Jokowi tadi ya, merah kata. Bukannya diadu nama konstitusi Pak Jokowi, enggak. Bacanya ini DHR Pak Jokowi nih. Jadi banyak orang tanya berapa pengaruh Pak Jokowi nanti. Kita diskusi begitu. Untuk kingmaker. Untuk 2024. Untuk kingmaker Iya, ya. untuk kingmaker. Saya bilang di antara 35 sampai 40%.
pengaruh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi endorse kemana, dia pasti menang. Gitu. Ini agak serius. Ini Bang, coba gue pengen nanya Bang Egi deh. Kan kita udah hampir 1 jam setengah lah ya. Kita berdiskusi ini. Ini ada kenaikan oktav nggak dari pernyataannya Bang Muni di awal sampai sekarang ya? Gimana Anda melihat transformasinya? Injakan gasnya makin dalam atau gimana? Atau gimana? Saya agak terkejut untuk 2 hal. Maksudnya masih goyang sampai saat ini saya. Nih kapalnya masih goyang. Yang pertama ada pernyataan bahwa Bang Muni dan teman-temannya itu beruntung dengan pembukaan wacana ini kembali. Karena kemudian ingin menunjukkan betapa besar kelompok yang masih mencintai Pak Jokowi. Aduh, hati-hati loh ini kalimat beruntung dengan dibukanya wacana ini kembali walaupun alasannya lain. Nah yang kedua yang agak penting nih, bahwa yang 33% yang die-hardnya Jokowi itu kemudian tidak boleh diadu dengan 67% yang die-hardnya konstitusi. Padahal menurut saya itu layak diadu karena begini, bisa saja yang 67% ini adalah juga sebagian besarnya die-hard Jokowi, tapi mereka mengatakan enggak, demi konstitusi kami enggak boleh. Jadi maksud saya die-hardnya konstitusi ini tetap harus dihidupkan sampai kapanpun, sehingga kita tidak boleh bicara kami beruntung dengan adanya pembukaan wacana ini. Tapi yang mau saya garis bawahi yang tadi tuh, ada nggak hitung-hitungan real bahwa Pak Jokowi ini nanti akan menjadi kingmaker berapa persen? Tadi katanya sampai 40-an. 45%. Bahkan yang harus dihitung sekarang, sayang sekali kita tidak tersambung dengan Mas Hinton ataupun Bang Effendi Simbolon, karena kalau walaupun Bang Muni menolak, tapi kita harus bilang Effendi Simbolon menyatakan dan itu masih bisa menurut konstitusi kalau Puan Jokowi. Apakah ada berapa persen yang menyebabkan itu menjadi kuat atau bahkan menyebabkan calon-calon lain mengundurkan diri? Hati-hati loh ini. Begitu tahu Puan Jokowi, yang lain bilang wah kalau Puan Jokowi dengan narasi baru, ada anak muda didampingi oleh yang senior seperti Biden, maka kami nggak usah maju deh. Kami ya nanti mudah-mudahan naik bahkan deh. Dari menteri jadi Menko aja deh, udah alhamdulillah misalnya. Bahkan Pak Prabowo di pertemuannya dengan Bang Surya sudah mengatakan nggak perlu saya jadi presiden lagi, jadi calon presiden, yang penting nggak apa-apa yang lebih muda dan berpengalaman. Ya, kalau Pak SBY lebih tua dan berpengalaman. Mbak Puan lebih muda tapi mungkin belum berpengalaman jadi presiden. Mas AHY muda dan tidak belum berpengalaman. Ya, yang lebih muda dan berpengalaman siapa, Dit? Enggak, tapi kalau saya mau ini, hitung-hitungan kingmaker ini, baik kingmaker dalam bentuk ketika pasangannya lain, tapi ada pemikiran dari Bang Effendi Simbolon. Saya nonton betul tadi di media. Nah, bagaimana kalau itu sekaligus jadi paket itu, kingmaker sekaligus pelanjut? Ini kayak ini ya, kayak Bongbong dan Duterte Junior ini ya. Jadi Bang Egi gini loh. Enggak, hitung-hitungan angka loh. Saya cuma mau hitung-hitungan angka. Kita ini kan setia konstitusi. Udahlah, kita tunduk konstitusi. Pasti. Bang Jo ini tunduk konstitusi. Kita ini bukannya kita begini loh. Keinginan masyarakat untuk Pak Jokowi 3 periode adalah cerminan refleksi dari bahwa masih banyak rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Harus dipandang itu. Bukan menjadi 30% itu pengen Pak Jokowi 3 periode benar. Enggak itu. Karena kita juga udah dari awal sudah bilang, enggak. Jangan. Ini ada sesuatu yang perlu dijaga. Nah, kata beruntung tadi itu. Loh, beruntung karena itu energi politik dong. Oke. Loh, 33% atau sepertiga rakyat Indonesia mendukung atau berkeinginan menginginkan Jokowi 3 periode itu kan bentuk kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi. Loh, maksudnya kita nggak beruntung ada sepertiga rakyat Indonesia beruntung menjadi bensin untuk di 2024. Untuk bensin untuk menjadi 2024 dong. Kemana? Bukan 3 periodenya. Jadi head to head ini bahwa pendukung Pak Jokowi ini tuh daya endorsement atau kalau bahasa surveinya ada approval ratingnya Pak Jokowi, ya gitu kan. Itu tinggi. Jadi siapapun yang dukung Pak Jokowi menang. Saya mau bilang itu. Dalam kata bukan dihadap-hadapan dengan konstitusi. Kita termasuk bahkan saya yakin sebagian besar projo karena kita nggak pernah ikut wacana 3 periode sejak awal. Nah, tidak ada gerakan-gerakan projo di daerah yang ikut mendukung gerakan 3 periode. Seandainya menjadi pelanjut sekaligus kingmaker itu gimana? Nah, itu kan kalau misalnya ada paket ini jangan kami itu dinyatakan oleh Bang Effendi Simbolon. Ya, maksud saya gini, enggak lah kalau Pak Jokowi menjadi wapres pasti enggak lah. Jadi Bang Effendi Simbolon ini naif. Bukan, ya ini kan sebagai narasi politik atau wacana politik kan boleh aja lah, maksudnya mengusulkan lebih besar mana posibilitasnya Pak Jokowi jadi wapres atau Pak Jokowi 3 periode? Lu yang lebih jelas, lebih besar, lebih jelas, lebih gede yang non
wakil presiden loh. Karena wakil presiden pasti nggak mungkin, gitu loh. Nggak ada dalam posibilitas. Kalau ngomong statistik, oke. Saya lagi tatap-tatap aja. Apalagi Kalau kamera shoot saya lagi tutup aja. Gue pusing ngikutin logikanya. Kenapa? Jadi wapres nggak mungkin, lebih mungkin 30. Konstitusinya jelas nggak bisa, Justru itu, secara demokrasi nggak bisa. makanya Ini kita- malah lebih nggak muskil. Yang dimungkinkan menjadi wapres, Bukan. malah, Bukan. gitu kan? Gini Malah loh. lu tolak. Bukan, Gimana? yang maksudnya gini loh. Kalau ditanya, mungkin nggak mau jadi wapres untuk mengawal, karena konstitusi dimungkinkan Pak Jokowi menjadi wapres, karena emang ada konstitusi memungkinkan 2 periode menjadi wapres kan. Cuman persoalan itu nggak mungkin. Nggak mungkin dalam pengertian itu tidak memberi keteladanan politik justru. Ya kan sama aja. Loh, Dia juga udah kalau- nyatakan bukan. 3 periode pun bukan Gini loh, sebuah jadi kesalahan. ya justru Lebih itu. parah keteladanan 3 periode. Ya udah. Jadi makanya gini loh, yang mau ditinggalkan Pak Jokowi ini kan kita lagi endorse adalah bagaimana Pak Jokowi memberikan keteladanan. Ya. Termasuk tidak menjadi wapres, termasuk mempertimbangkan secara serius kemungkinan-kemungkinan yang bisa menabrak konstitusi atau membuat perubahan-perubahan di konstitusi. Itu loh. Nah, karena yang kita mau wariskan kan keteladanan. Tapi bagi saya, makanya itu kalimat itu beruntung. Ya ini aspirasi ini jangan, mau ngapain dilarang? Juga jadi periode. Tapi Bang Muni juga pernah bilang kan waktu di Magelang Oh, iya. di wawancara sama Total Politik, sorry Projo spesialis capres bukan cawapres gitu. gitu. Jadi kalau Pak Jokowi Jadi jadi cawapres nggak nggak didukung mau. lagi. Padahal katanya tegak lurus. Oh iya. Ya, padahal katanya tegak lurus. Kalau akhirnya nanti karena satu dan lain hal di Enggak lah, saya yakin Pak Jokowi Oke, nggak mau jadi wapres. kalau begitu Jangan berandai-andai sesuatu supaya yang saya boleh jadi pemirsa lagi, kan tadi kata kuncinya kingmaker nih. Iya. Betul ya? Apakah dengan menjadi kingmaker buat salah satunya, misalnya Ganjar, Anies, Erik. Prabowo, Erick Thohir, siapa lagi yang RK. bisa? RK agak jarang ya muncul dengan ikut Berduka. mendukung dan tetap semangat Kang RK. Tapi dengan menjadi salah satu kingmaker dari mereka terlihat sekarang aja, yang lain pasti marah ya. Enggak lah, ini kan bagian dari dinamika politik lah. Menurut saya politik di Indonesia karena dibangun di dalam nuansa dialog, diskusi antara sesama komponen. Politik di Indonesia sebenarnya enak loh. Nggak ada terlalu keras gitu loh. Karena kapan bisa bergabung, kapan bisa bercerai. Jadi pertemuan dan perpisahan itu hal biasa dalam politik di Indonesia kan. Bukan sesuatu yang bebuyutan jadi apa enggak. Jadi lebih enak gitu. Oke. Ya itu ada plusnya juga, tapi ada minusnya juga. Jadi lama-lama kan membedakan satu partai dengan partai lain nggak nyambung. Coba. Itu problem berikutnya loh. Dari sistem kepartean Saya kita. masih malam ini saya agak banyak memandang Bang Mundi memandangmu kalau dalam lagu dangdutnya itu. Bukan. Karena Sekarang bagi satu saya partai dengan partai lain apa bedanya? Enggak, bukan. Karena bagi saya kan diferensiasinya kan makin sikap tipis. PDIP terhadap peristiwa Magelang itu udah keras menurut saya. Sampai Mas Hinton tuh yang bilang yang di Magelang itu bukan PDIP. Lalu saya tanya sama dia, "Loh, Pak Jokowi bukan PDIP." Saking marahnya sampai segitu loh. Jadi menurut saya betul peristiwa selanjutnya pelantikan BPIP, kemudian peresmian masjid itu adalah bentuk perbaikan dari yang itu. Tapi pada waktu itu menurut saya siapapun ketua umumnya harus marah pada Projo. Oke, jadi wajar lah, ini suatu kemarahan yang sangat wajar. Sangat ya. wajar. Oke, ini kita sudah sampai ujung nih. Bang Arya, Arya silakan. Fernandes coba kasih dulu. Kasih hikmah dikit dulu Bang. Kasih Kita hikmah. ini agak kaget, shock, dan tadi satu berita Ahmad Thorik sudah langsung naikin berita fenomenal ini. Hebohnya banyak. Ini udah heboh Bang ya? Gini, yang pertama gini, bentuk apresiasi publik terhadap kinerja presiden itu sebenarnya udah dilakukan publik dengan baik ya. Dengan misalnya Pak Presiden Jokowi terpilih lagi untuk periode kedua. Nah, untuk periode ketiga gimana? Ya, ntar dulu gitu. Nah, jadi saya melihatnya dan tadi Bang Muni juga bicara soal dukungan publik ya. Mungkin di awal-awal dukungan publiknya tinggi ya, sepertiga segala macam gitu. Tapi sekarang saya yakin dukungannya udah di bawah 15% gitu ya. Di bawah 20 lah gitu ya. Ada 80% publik yang mungkin nggak setuju dengan 3 periode. Dan itu harus dilihat juga gitu. Kalau Bang Muni cek semua survei sekarang soal itu dugaan saya mungkin sudah di bawah 20%. Di awal-awal mungkin iya ya. Karena ketika itu publik belum mendapatkan informasi yang utuh
bahwa konstitusi kita membatasi periode masa kekuasaan. Nah, sekarang orang udah punya dapat informasi yang banyak soal bahayanya 3 periode itu gitu. Nah, yang ketiga yang ingin saya katakan, oke, taruhlah misalnya agenda ini berhasil. Pertanyaannya adalah siapa yang mencalonkan Pak Jokowi? Pak PDIP mau? Atau apa Golkar mau? Taruhlah mau gitu ya. Apa potensinya menang bisa lagi gitu. Mungkin kita ingat selisih suara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu cuma 10%. Di 2014 cuma 5% gitu. Taruh misalnya dapat tiket, apa potensial menang? Saya yakin nggak menang gitu. Karena yang lawan yang dihadapi sekarang juga agak berbeda dengan 2014, 2019 gitu ya. Jadi saya melihat ya taruh pertama kemungkinannya, pertama kan kita bicara kemungkinan ya. Pertama, seberapa mungkin agenda ini bisa berhasil? Kalau kita taruh skor 1 sampai 10 dia seberapa besar berhasil? Dugaan saya kecil gitu. Taruh dia misal berhasil. Siapa yang mencalonkan? Taruh ada yang mencalonkan, menang apa enggak gitu. Jadi saya kira dengan situasi seperti itu tentu menurut saya yang perlu kita selamatkan adalah Pak Jokowi gitu, dan publik dan demokrasi kita dengan memastikan bahwa terjadi suksesi kepemimpinan secara reguler 5 tahun sekali gitu. Oke. Bang Arya, Itu gitu. Bang Arya terakhir sekali, apa insentif dan disinsentifnya bagi para ya oligark politik gitu ya untuk mensukseskan ide yang agak wow ini? Gini, oligark ini kan dia bisa tumbuh di mana saja. Pasca Jokowi mungkin dia juga bisa dekat dengan presiden baru gitu ya. Dan yang perlu penting kita pikirkan sekarang adalah desain politik kita pasca 2024 gitu. Karena memang insentif yang didapatkan oligark dan ya mungkin elit segala macam, ya tycoon segala macam, kepada siapapun pasti akan merapat gitu. Nah, jadi saya kira tanpa Pak Jokowi pun para oligark juga sudah akan merapat ke siapa saja gitu ya. Nah, jadi insentifnya bisa dari siapa saja, nggak harus dari petahana gitu. Oke. Siap. Kang Ajat ya, kita Kang kasih Ajat. Kang Ajat. Nggak, kalau gue ngikutin dari percakapan tadi, gue lebih suka menganggap apa yang disampaikan Bang Muni. Mas Ari tadi tuh, Bang Muni itu sebagai Ari siapa? Ari Ari Putra. ini. Muni. Budi Ari Setiadi. Bas Budi Ari Setiadi. Iya, BAS. Sebagai slip tong aja lah ya, biar nggak begitu kan. Tahu tapi Karena gini loh, Slip tong tapi dipertahankan dipertahankan segala dengan logika yang bertabrakan gitu Iya. kan. Projo nggak mau Jokowi jadi wapresnya Puan. nggak mungkin katanya. Ah, Lebih nggak mungkin mana bang? Jangan kan itu nggak mungkin, udah nggak. Nggak Meskipun mungkin dia jadi bilang wapres. nggak boleh di skip dong wajah. Tapi wapres harus skip 3 periode boleh. Tapi Projo nggak pernah ikut wacana presiden 3 periode. Jadi saling kacau logikanya saling tabrak menabrak gitu. Kalau saya ngamatin tadi. Enggak tabrakan logikanya. Kalau kita berpikirnya jernih begini, ini begini loh. Sambil mau tutup ya? Gini loh. Satu agenda politik. Yang namanya agenda politik itu tercermin dari tindakan politik. Tindakan politik kita mencari duet pelanjut Jokowi lewat musyawarah rakyat, mencari pelanjut Jokowi 2024. Oke. Nah, terus ada tadi Bang Egy bilang ini ada survei 33% masih ingin Jokowi 3 periode. Itu kan elan aja, kita anggap sebagai energi dong. Bahwa pendukung Pak Jokowi masih militan dan masih solid untuk 2024. Begitu loh. Nah, terus ada wacana Jokowi jadi wapres misalnya. Ya saya bilang nggak mungkin, karena itu sesuatu yang nihil. Dibanding 3 periode dengan jalan terjal itu, pasti ini lebih mudah, lebih berkeinginan lah, bukan lebih mudah, lebih berkeinginan untuk mendorong 3 periode. Kalau sikap kita jelas Projo dari awal, di Rakernas sudah jelas kok, kita mau bikin suksesi 2024 kok. Bahwa ini kan adalah bagian dari dinamika yang mesti kita
yang kita hitung. Jadi saya bilang wacana 3 periode ini supaya jangan salah kutip nih, supaya saya nggak slip of tongue, nggak. Saya sadar ngomongnya. Wacana politik itu harapan dia Bang. Wacana 3 periode itu harus kita anggap sebagai kemungkinan politik, bukan agenda politik, apalagi agenda politik projo, begitu loh. Ya. Nah, saya kalau dikasih kesempatan, saya supaya bersama-sama dengan Arya, kalau boleh balik ke judul kita itu, saya mau mengatakan begini, oligarki bekerja dengan segala cara. Barangkali pada hari ini oligarki sedang berusaha menyiapkan presiden favorit versi mereka. Kalau mereka berusaha memperpanjang atau menunda-nunda, mereka sedang bingung dengan siapa ini yang akan menjadi presiden favoritnya mereka. Nah, salah satu cara oligarki bekerja adalah melalui kartel atau oligarki survei. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi bicara ini tidak termasuk di dalam itu. Nah, kalau boleh saya kembalikan ke Arya. Orang Persepi ini, Bang. Iya, untuk nggak apa-apa. Ya. Kan saya bicara teori-teori tadi untuk menanyakan dari sirkuit yang ada pada Arya dengan CIS-nya, siapa saja yang unggul dengan kira-kira komposisi seperti apa. Ini kan informasi yang menarik bagi pemirsa kita, disandingkan dengan posisi kingmaker-nya adalah Pak Jokowi. Nah, ini menjadi sesuatu tambahan nih bagi pemirsa kita. Boleh, Kang? Boleh. Udah Arya, kira-kira hasil survei terakhir. Selain CSIS, beliau ini juga salah satu petinggi Persepi. Iya. Dari hasil terakhir, survei itu siapa berpasangan dengan siapa ketika didorong oleh Kingmaker akan terbentuklah pada hari ini. Jangan elektabilitas lagi, karena elektabilitas sudah pasti dari 6 bulan yang lalu itu aja 3 Ya, besar. 3 besar itu. Dari 2019 itu pun ketika cuacanya baik, peluang-peluang di sirkuit itu siapa dengan siapa. Nggak perlu elektabilitas di kita survei. Ayo. Orang nggak ada. Iya, Bang Agi, kasih Bang. Kita sebenarnya di CSIS untuk survei nasional belum ada Bang Egi. Jadi tapi saya melihat begini ya. Jadi pertama faktor cawapres akan jadi penting ya. Nah, ini penting loh. Kita lupa bicarakan nih. Iya benar. Faktor cawapres akan jadi penting. Ada omongan gua. Koalisi partai. Yang kedua saya kira adalah soal siapa yang akan masuk di putaran kedua. Ada 3 calon. Nah, karena saya memprediksi kemungkinan akan terjadi 2 putaran ya. Kalau ada 3 pasang yang akan maju dengan calon populer yang kuat gitu. Dan ini tentu berat juga ya, dan di putaran kedua. Nah, yang ketiga menurut saya tren yang berubah juga sekarang adalah faktor pimpinan partai. Saya kira akan menjadi isu penting di 2024 ini, beda dengan 2014, 2019 di mana ketika itu daya tarik koalisinya itu lebih banyak ke aspek kandidatnya. Jadi Pak Jokowi, Pak Prabowo itu yang menarik koalisi-koalisi terbentuk. Tapi 2024 saya melihat faktor pimpinan partai itu akan menjadi variabel penting juga untuk menentukan bagaimana formasi koalisi kita ke depan. Nah, yang terakhir yang mau saya katakan adalah tren baru juga nih, Bang Ege sama Bang Muni, KIB ya. Meskipun banyak yang menduga-duga ini di baliknya ada apa segala macam, tapi saya melihat KIB ini akan mendorong partai-partai lain juga untuk melakukan manuver koalisi yang lebih dini. Dan ini menurut saya baik bagi kita, bagi pembangunan politik kita. Gitu. Jadi itu dulu Bang Ege. Jadi KIB ini menyalakan attack mode ya kalau Formula E itu. Yang lain juga harus bersiap-siap. Tapi kalau betul survei pada detik-detik ini ada satu nama posisi cawapres yang kalau dikunci dengan itu dia menjadi menentukan ya. Betul begitu ya? Ini ini bertanya tapi punya pendapat ini kalau ini. Betul. Saya mengatakan kami sama-sama melakukan survei. Kami Salim Baskul juga melakukan. Pada hari-hari ini betul kalau dikunci dengan satu nama cawapres akan lain jadi petanya. Betul begitu ya, Arya ya? Ya, benar. Itu informasi buat para penonton kita. Siapakah dia, Bang Ege? Siapakah dia? Katanya ada yang mengatakan Racing Star. Yang dipuji Bang Surya. Ada yang mengatakan begitu, tapi saya kembalikan ke Arya aja. Ya. Ini Bang Muni penutupan ya. Bang Muni, ketua umum. Ya, sesuai dengan prediksi awal saya dari awal pembicaraan bahwa 2024 ini memang sirkuitnya penuh tikungan. Jadi maksud saya begini loh, jangan kaget-kaget dari awal kan pembukaan saya gimana lo.
penjelasan saya kan logis sekali dari awal saya ngomong. Ini banyak kejutan. 2024 ini unpredictable-nya banyak. Gitu loh. Walaupun survei 2019 3 besar, 3 orang terus masih stabil ya. Tapi kenyataan politiknya sampai finish nanti banyak kejutan-kejutan yang luar biasa gitu loh. Karena sesuatu yang luar biasa pasti akan kemungkinan itu kan terjadi di 2024. Yang memang kadang-kadang juga kita nggak kepikiran. Tiba-tiba, oh kok ini begini. KIB kan juga langkah yang awalnya mengejutkan loh. Koalisi KIB ini langkah awal ketika disusun 12 Mei 2000, di launching 12 Mei 2022 kan mengejutkan. Wah, kok ada terobosan baru ya, koalisi tanpa menyebut wapres. Itu kan satu langkah baru. Rakernas kita, KIB gitu loh. Nanti ada apa lagi manuver baru yang di luar dugaan kita. Game changer. Gamenya betul-betul game changer dan penuh dinamika begitu. Tiba-tiba nanti PDI berkoalisi dengan partai lain yang kita di luar dugaan kan bisa jadi gitu loh. Lalu udah dijawab Demokrat itu. Pokoknya saya begini loh, udahlah biar, ini kita jangan, mengejutkan ya. Pokoknya maksud saya dengan dari awal pembicaraan saya tadi di 2024 ini kita siap-siap jangan terlalu cepat terkejut lah. Jangan terkejut badan. Jangan terkejut gitu, tiba-tiba, kok ada begini gitu. Karena segala hal masih sangat mungkin terjadi. Begitu loh. Kalau di pesawat tuh brace to impact Ya, ya kan. Walaupun Prepare saya for it. akui sampai ujung acara saya masih terkejut-kejut. Ya, Ya. Oke, Ari Putra akan menyapu dengan Iya, sebuah semua aja. intelektual Hikmah. hikmah. Ya, jadi kalau awal-awal kita dengar musik rock gitu, itu kita cukup dengar suara Freddie Mercury aja gitu di Queen gitu kan. Ya kan, Freddie Mercury ambil mikrofon, dia nyanyi Bohemian Rhapsody itu udah cukup gitu. Tapi lama-kelamaan kita tuh mulai berpikir nih, ini mana suara gitarnya Brian May gitu. Yang soundnya sangat khas gitu. Ini mana tabuhan drumnya Roger Taylor gitu. Gak mungkin ada lagu Under Pressure itu yang aneh beat drumnya itu kalau nggak ada tabuhan drumnya gitu. Dan bahkan orang mempertanyakan, oh ini Queen yang masih Norman Sheffield apa enggak gitu. Lama-kelamaan ini makin kompleks gitu. Nah begitu juga politik kita di 2014 dulu calonnya Pak Jokowi aja udah cukup nih gitu. Tapi sekarang pertanyaannya juga makin kompleks. Ya, wapresnya siapa, partai koalisinya siapa gitu. Jadi kompleksitas konstelasi ini makin lama ini menunjukkan bahwa tingkat demokrasi dan pengetahuan politik di masyarakat kita makin lama makin advance gitu. Nah, juga dengan makin advance-nya pengetahuan politik di masyarakat, ini adalah momentum untuk bagaimana menjawab ekspektasi yang juga semakin besar gitu. Nah, bisa aja Pilpres 2004 akan menjadi sebuah panggung yang dilihat sebagai complete set tadi, Queen dengan semua personilnya, atau bisa aja masyarakat tadi yang seperti Bang Muni bilang soal partisipasi, panggung ini akan ditinggal penonton karena tidak ada band yang mereka harapkan dengan semakin kompleksnya pengetahuan yang mereka miliki. Mungkin itu aja. Atau jangan-jangan sekarang ada lagi, Ri, luar biasa. Atau jangan-jangan ada juga yang berpikir di era sekarang, nggak apa-apa deh, Queen Reborn. Daripada kita dengerin band baru, Queen Reborn is Ya, yang paling penting kan akhir nanti lagunya We Are The Champion. Ya. Semua event itu. Oke, kita coba kasih dulu satu tipis 2 lirik. Oke, demikian ada perspektif malam hari ini. Saya yakin saya kaget, Ari kaget, kecuali Bang Muni. Saya masih kaget. Bang Egi Doi kaget. aja habis ngomong juga kaget sendiri. Iya. Nggak cuma saking kagetnya gue anggap slipstong masih. Ini aman nih nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Salam untuk Mas Sinton Pasaribu yang agak janji palsu hari ini. Nggak apa-apa nih. Kita ketemu minggu depan. Adios, amigos.